Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Afrio dengan NPM 23351087. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 3 yaitu membuat video mengenai demo program. Nah, langsung saja kita kepada materinya yaitu Encryption and Decryption Kaiser Cipher Program by Jeffrey Afrio. Nah, untuk materi yang akan kita bahas nantinya, yang pertama itu adalah latar belakang, pengertian Caesar Cipher, konsep enkripsi dan deskripsi, lalu ada penjelasan kode, proses kerja program, lalu ada tampilan program, penjelasan enter key, dan kesimpulan. Nah, langsung saja kita kepada latar belakangnya. Nah, keamanan informasi merupakan hal yang sangat penting di era digital saat ini. Salah satu cara untuk menjaga kerahasiaan informasi adalah dengan menggunakan teknik kriptografi, yaitu metode untuk mengamankan pesan agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Caesar Cipher merupakan salah satu algoritma kriptografi klasik yang paling sederhana, namun sangat baik digunakan sebagai media pembelajaran awal untuk memahami konsep dan enkripsi dan deskripsi. Nah, jadi di sini Caesar Cipher ini sangat membantu bagi pemula untuk belajar karena ini sangat mudah. Nah, di sini ada dari pengertian Caesar Cipher. Caesar Cipher itu metode enkripsi yang bekerja dengan cara menggeser setiap huruf pada teks asli berdasarkan jumlah nilai tertentu yang disebut dengan key. Setiap huruf akan digantikan dengan huruf lainnya yang berada beberapa posisi setelahnya di dalam alfabet. Metode ini hanya bekerja pada huruf alfabet dan tidak mengubah karakter lain seperti spasi atau tanda baca. Nah, jadi di sini dia hanya mengganti huruf, misalnya kita A terus yang kita enkripsikan ada tiga, berarti A itu akan setelah huruf ketiga setelah A, itulah hasil dari enkripsinya, kurang lebih seperti itu yang nantinya akan kita coba. Lalu ada proses kerja program. Nah, yang pertama itu user memasukkan teks dan key yang nantinya akan kita masukkan. Lalu ada user memilih tombol enkripsi atau dekripsi. Lalu yang ketiga ada data dikirim ke file process.php. Di sini file process.php sudah dikirimkan oleh asisten dosen kita. Lalu program memproses teks menggunakan fungsi Caesar Cipher. Dan yang kelima adalah hasil ditampilkan pada halaman hasil. Nah, di sini key tidak disimpan dalam program, melainkan diinput langsung oleh user sehingga lebih fleksibel dan aman. Nah, jadi di sini key itu tidak disimpan, tapi dia langsung diinputkan oleh user untuk agar lebih aman nantinya. Nah, jadi penjelasan singkat untuk kode program yang pertama itu ada fungsi Caesar Cipher, itu digunakan untuk menggeser huruf. Lalu setelah itu ada proses enkripsi menggunakan key positif. Lalu ada proses deskripsi menggunakan key negatif. Lalu yang keempat, program hanya memproses huruf alfabet A sampai Z dan A kecil A sampai Z. Nah, karakter selain huruf akan tetap ditampilkan seperti pemula. Nah, di sini kita sudah diberikan kode yang telah diberikan oleh dosen kita. Ini adalah kode index.php yang masih tampilannya masih template seperti ini. Lalu ini adalah proses.php-nya, kode dari proses.php. Nah, di sini dapat dilihat proses enkripsi dan deskripsi bisa dicek di bagian proses.php. Hanya saja kita mengubah yang dari shift itu kita ganti menjadi key. Nah, ini. Nantinya kita akan mengubah ini menjadi maaf. Sebentar kita ke proses.php. Shift kita ubah menjadi key. Nah, ini. Kita ubah bacaan shift ini, dua shift ini, kita ubah dia menjadi K. Nah, lalu langsung saja, karena saya sudah mengcopy semuanya, sudah saya lakukan di index.php. Nah, untuk halaman foldernya, saya buat seperti ini. Yang pertama itu, kita akan masuk ke dalam htdocs.
Lalu setelah itu saya sudah membuat folder yang saya beri nama tugas KKJ. Nah, di dalam ini sudah saya copy, indeks, dan proses .php-nya. Mungkin bisa langsung saja kita coba. Oh ya, sebelum kita buat codingannya, di sini saya sudah menghidupkan SMPP-nya, yang mana di sini kita hanya menghidupkan Apache saja. Nah, langsung saja kita ke dalam codingannya. Nah, untuk codingannya di sini saya sudah memperbaiki atau mengedit sedikit untuk tampilannya saja. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah tampilan awal yang nantinya ketika kita buka inilah yang terjadi. Inilah dia. Nah, ini adalah kode yang akan nantinya akan muncul dalam website. Di sini dapat kita lihat ada Cheaper System Access, ini by Jeffrey Avio tentunya. Lalu setelah itu di dalam index.php ini mungkin, nah ini ada bagian bodinya, sistem online, Cheaper, protokol menggunakan H1, lalu div encryption and description Caesar Cheaper System. Lalu ini saya buat seperti pemisahan seolah-olah jadi hacker aja. Makanya saya buat agak-agak alay gitu ya. Maaf. Setelah itu tidak ada lagi dan ini adalah linknya. Mungkin linknya bisa kita copy saja dahulu ke dalam website. Nah, dan kita enter dulu ya. Pasti pada penasaran kan dengan hasil websitenya. Nah, lalu ini ada proses di PHP. Nah, itu yang sesuai saya bilang tadi, yang tadinya ini di save, kita ganti dia menjadi key. Langsung saja kita implementasikan. Nah, tadi kan dia seperti ini kan. Dia ada shift nih. Kita ubah shift yang awalnya shift seperti ini, langsung saja lah ya. Shift. Terus shiftnya di mana lagi? Nah, di sini shift juga. Nah, jadi abang itu meminta kita untuk mengubah yang awalnya jadi tadi shift itu menjadi key. Nah, dengan cara mungkin bisa seperti ini kita ubah. Nah, kita ubah saja bagian ini, kita buat menjadi key. Dan bagian ini kita buat menjadi key. Nah, itulah yang disuruh, yang dimaksud oleh asisten dosen kita, itu mengubah bagian itunya saja. Lalu setelah itu bisa kita buat ke tampilan websitenya saja, lalu kita enter. Nah, berikut adalah hasil dari website yang sudah saya modifikasi bentuknya. Dan untuk kata asisten dosennya, jika tampilannya bagus maka akan mendapatkan nilai plus. Nah, jadi saya perbagus tampilannya. Seperti inilah jadinya. Pertama itu ada Jipper Protocol Interface. Nah, dapat kita lihat di sini goyang-goyang dia. Saat ketika kursor kita arahkan ke sini, nah, itu dia. Ketika kursor kita arahkan ke sini, nah, itu dia. Lalu di sini juga dapat kita lihat nama dari nama saya agak sedikit alay, cuman beginilah yang diberikan karena agar terlihat hacker-hacker gitu ya kan. Lalu ada 23, 35, 10, 8, 4, 7. Lalu disinilah kita akan menginputkan datanya. Nah, misalnya kita ingin Jeffrey Avio. Nah, karena tadi ciphertext ini tidak membaca dari spasi, maka tidak usah. Jeffrey Avio eh, kelas Jeffrey Avio asal PKU. Nah, gitulah ya kan. Nah, jadi di sini, aduh, ganggu ya, ntar ya. Kita hapus dulu. Nah, udah kita hapus. Nah, jadi di sini sesuai yang telah dimaksud oleh materi yang sudah kita bahas tadi, Ciperke ini nantinya akan jarak berapa yang kita inginkan, misalnya jarak 2, jarak 3, misalnya A, misalnya J lah ya kan. J jarak berapa yang kita inginkan agar dia terenkripsi. Misalnya jarak 2 otomatis otomatis jika J A B C D F G H I J, kalau 2
JKL. Nah, dia akan lari ke L. Mungkin bisa kita coba saja apakah J berubah menjadi L. Nah, gampang saja. Dia telah terubah menjadi L, betul apa yang saya bilang tadi. Lalu jika E, sebentar, baterainya lowbat. Mungkin saya akan cas terlebih dahulu. Maaf sudah mengganggu waktunya. Nah, langsung saja kita ke E. Nah, angka E, karena ini bersifat enkripsi, kita cari eh, apa huruf E. Dua setelah huruf E. A, B, C, D, E, F, G. Nah, betul dia G. Nah, sampai dia nantinya U. Nah, dua angka setelah U. Nah, mungkin ciphertext ini menurut saya sangat gampang untuk pemula karena ya gimana ya, dia kayak sehabis huruf U, dua dua huruf setelah huruf U yaitu W. Nah, jadi bagi untuk kalian yang ingin menjadi hacker ini sangat direkomendasikan karena ini sangat gampang menurut saya. Nah, coba ya. Misalnya saya ingin apa ya? Saya ingin hmm, King MU. Nah, King MU. Oh, jangan. Kita buat seperti ini saja ya. MU is red. Apa ini? Manchester is red. Nah, jika Manchester is red, lalu cipher key-nya kita buat itu 5. Nah, mungkin dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi, Pak, teman-teman yang nonton ini paham lah ya kan. Setelah M, 5 huruf setelah M. Nah, ini maksudnya itu 5 huruf setelah M, 5 huruf setelah A. Nah, mungkin kita bisa menganalisa dari sini kita bisa menebak dari setelah huruf M berarti A B C D F G H I J K L M N O P Q R. Nah, maka artinya enkripsi dari M itu nantinya adalah R. Jika A B C D E F. Nah, jika A adalah F. Mungkin bisa kita coba, jika saya benar, maka kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ke slide berikutnya. Nah kan, nah saya kan? Kita coba lagi A, B, C, D, E, F. Nah, betul saya tadi F, lalu M, R, dan begitulah seterusnya. Nah, di sini saya lupa untuk memberitahu jika di sini ada zipper key, ada operasi, dan ada status sukses. Nah, apabila di gini kan, oh tidak goyang lagi deh ya. Goyang. Oh, ini yang goyang. Nah, kurang kurang lebih begitulah tampilan website dari yang telah saya buat. Mungkin jika teman-teman ada yang kurang paham, bisa diketik saja di kolom komentar. Apa yang masih belum paham nanti akan saya jawab. Karena kita masih basic dari enkripsi. Mungkin keeper key ya. Mungkin tergantung orangnya lagi lah ya. Saja kita pada materinya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah kita bahas ini adalah dari hasil pembuatan dan pengujian program ini dapat disimpulkan bahwa Caesar Cipher dapat digunakan untuk memahami konsep dasar. Nah, dasar kriptografi. Kan memiliki peran penting dalam proses enkripsi dan dekripsi. Lalu program berhasil mengamankan teks sederhana dengan metode pergeseran huruf. Lalu program ini sangat cocok sebagai media pembelajaran kriptografi dasar. Nah, jadi ada muka anak-anak, ada muka hacker. Jadi maksudnya di sini hacker dia membajak dari handphone mungkin si anak-anak ini, anak-anak ini nangis mungkin ya kan, ngadu dia ke orang tuanya. Nah, itu hanya sedikit candaan dari saya. Terima kasih. Lalu apa lagi ya? Dengan sebentar, udah mungkin hanya itulah yang bisa dapat saya sampaikan, sudah 14 menit ya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.